Shalom, kembali bersama Edi. Saya bikin video ini khusus buat warga kerajaan, teman-teman di KBI Rock. Seperti tahu bahwa tahun ini adalah tahun The Year of Emerging Leaders, tema tahunan munculnya pemimpin-pemimpin di tahun 2020 ini. Dan saya percaya pewahyuan yang Bapak Gembala Senior Pak Timotius Arifin adalah pewahyuan yang datang dari Tuhan. Dan tema bulan ini adalah need. Sebelum saya share tentang need, izinkan saya jelaskan sedikit tentang leaders. Banyak dari kita semua sering menyalahartikan tentang arti leaders. Leaders selalu berpikiran tentang posisi, jabatan. Gak ada salahnya dengan itu, direktur. Tapi sesungguhnya leaders menurut firman Tuhan adalah orang-orang yang bisa menjadi impact bagi orang lain. Leadership is not about position or titles, but about action, about example, about adding value to others. Kepemimpinan bukanlah sebuah posisi atau jabatan, tetapi ketika kita bisa menjadi berkat lewat perbuatan kita, teladan kita, dan ketika kita bisa menambahkan nilai kepada orang lain, tentunya nilai yang baik. Oleh sebab itu, jangan takut, jangan merasa bahwa setelah dengar kata leaders, oh kayak ini bukan buat saya. Sesungguhnya semua orang, warga kerajaan adalah leaders. Semua kita adalah orang-orang yang mampu menjadi berkat bagi banyak orang. Semua orang-orang yang bisa menjadi impact, menjadi teladan, bahkan bisa menambahkan nilai yang baik terhadap orang lain. Oleh sebab itu, apapun posisi saudara dan saya, apakah saudara direktur, apakah saudara seorang karyawan, apakah saudara seorang pengusaha biasa, atau bahkan mungkin seorang guru, atau mungkin saudara seorang ibu rumah tangga. Kita semua adalah leaders, kita semua adalah pemimpin-pemimpin yang direncanakan Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah yang namanya leaders. Dan tahun ini akan banyak muncul pemimpin-pemimpin, orang-orang warga kerajaan yang akan menjadi berkat bagi banyak orang. Well, bulan ini kita sedang membicarakan tentang need, tentang kebutuhan. Gembala senior kita sudah kasih frame bahwa dalam kebutuhan itu ada awareness, ada kesadaran, ada essential, apa yang inti, dan ada value. Kehidupan apa yang harus kita tampilkan, nilai apa yang harus kita tampilkan. Nah, sebelum saya sharing tentang firman Tuhan, ada seorang psikolog yang bernama Dr. Abraham Maslow. Dia mengadakan research. Research artinya meneliti, artinya benar-benar serius. Dia menggambarkan ternyata kebutuhan manusia itu pada umumnya di dunia ini ada 5 tingkatan. Yang pertama adalah kebutuhan jasmani, seperti makan, minum, seks, seperti yang Gembala Senior waktu 3 minggu yang lalu sudah katakan. Yang kedua, tentang keamanan, security. Manusia butuh yang namanya keamanan, rasa aman. Dan yang ketiga, butuh dicintai. Manusia butuh kasih. Dan yang keempat, manusia butuh harga diri, dihargai. Dan yang kelima, manusia butuh untuk bisa terus mengembangkan potensinya. Kelima hal ini yang sudah diteliti oleh Dr. Abraham. Dan ternyata manusia butuh ini. 1, 2, 3, 4, 5 tadi. Nah, saya berpikir bahwa kebutuhan-kebutuhan manusia itu adalah kebutuhan manusia. Tentunya saudara dan saya butuh itu. Saudara dan saya warga kerajaan butuh itu. Tetapi sayangnya Dr. Abraham nggak memberitahu bagaimana caranya supaya 5 itu bisa dapat. Nah, berita baiknya saudara dan saya adalah warga kerajaan.
Ada firman Tuhan yang memberitahu gimana caranya supaya kelima-limanya ini kita nikmati. Kebutuhan ini bisa terjadi dalam hidup saudara dan saya. Dan inilah yang saya mau bagikan kepada saudara dan saudara semua. Dan saya juga. Saya berharap beberapa puluh menit, setengah 30 menit, 35 menit ke depan, kita bisa merasakan sesuatu yang luar biasa. Nah, guidance yang pertama, Matius 6 ayat 33 berkata demikian. Carilah kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi kelima-lima tadi itu akan ditambahkan kepada kita kalau kita cari kerajaan surga dan kebenarannya. Masalahnya ini yang saudara dan saya harus ingat, bahwa saudara dan saya ini warga kerajaan surga. Artinya sesungguhnya saudara tahu bahwa saudara mengerti apa yang harus kita cari dulu supaya kebutuhan yang 5 tadi bisa terjadi dalam hidup saudara dan saya. Nah, ada 3 hal penting yang saya mau sharingkan, yaitu tentang kesadaran, intinya sebagai warga kerajaan, kesadaran sebagai warga kerajaan, inti dari warga kerajaan, dan kehidupan sebagai warga kerajaan. Pulang tiga hal ini saya berharap saudara pulang akan mendapatkan sesuatu. Saudara di rumah akan mendapatkan sesuatu. Nah, yang pertama dikatakan awareness. Kebutuhan untuk sadar apakah supaya kebutuhan yang tadi itu terpenuhi dalam hidup saudara dan saya. Yang pertama saya mau bilang begini, bahwa saudara dan saya harus punya kesadaran benar-benar bahwa saudara dan saya adalah warga kerajaan. Artinya apa? Saudara dan saya bukan warga dunia. Saudara dan saya warga kerajaan, ada yang lebih penting. Bahkan di Roma 14 ayat 17 dikatakan gini. Hal kerajaan surga bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu, yang pertama yang saudara harus tahu, yang saudara sadar, bahwa saudara dan saya ini warga kerajaan. Artinya apa? Saudara dan saya ini umat tebusan. Saudara dan saya bukan warga negara dunia lagi. Harus sadar itu. Artinya apa? Saudara dan saya sudah ditebus. Saudara sudah dibenarkan. Tahukah saudara? Ini penting. Saudara dan saya sebetulnya gak layak. Tapi karena kasihnya Tuhan, saudara dibenarkan dengan cuma-cuma. Saudara dan saya cuman harus percaya. Oleh sebab itu penting. Karena banyak warga kerajaan, saya termasuk saya, yang kadang-kadang lupa. Kadang-kadang lupa kebutuhan utama kita ini harus sadar bahwa kita ini anak. Kita bukan hamba lagi. Halo, kalau kita anak, kita gak perlu takut karena kita juga ahli waris. Saudara, selain anak ahli waris, saudara juga dibenarkan. Status saudara gak bisa goyah. Sekali untuk selamanya. Saudara benar hidupnya. Tetapi yang kedua yang paling penting, saudara dikuduskan. Ada proses, ada kerjasama. Kalau yang dibenarkan saudara gak perlu berbuat apa-apa, tapi pada waktu bersamaan lewat Kristus, saudara dan saya dikuduskan. Harus ada kerjasama. Hidup kudus gak datang dari langit tiba-tiba ketika sudah percaya Yesus. Saudara percaya Yesus, tiba-tiba saat itu juga saudara dibenarkan. Itu firman. Saudara jadi anak. Itu firman. Anak bisa nakal gak? Bisa. Tuhan kasih perumpamaan. Anak itu nakal, pergi dari rumah, ngabis-ngabisin. Tapi apa yang terjadi ketika dia bertobat? Tuhan gak bisa bikin saudara dan saya bertobat. Tapi Tuhan selalu tunggu saudara dan saya untuk bertobat. Statusnya, waktu anak itu bertobat, dia bilang gini, aku jadi hamba saja. Aku gak usah balik jadi anak. Aku balik rumah aja deh, ke rumah bapakku banyak makanan. Tetapi ketika dia sampai di rumah, bapaknya gak anggap dia pegawai. Dan siapa yang saudara lihat? Bapaknya dari jauh langsung merangkul dia, memberikan jubah, memberikan cincin,
memberikan jubah, artinya mengembalikan martabatnya, dikasih cincin, dikasih otoritas, dan berikan sandal. Masih ada tujuan hidup yang anak ini akan teruskan. Anak, gak ada bekas anak. Tapi apa yang terjadi dengan anak sulung? Dia marah-marah, dia bilang, "Pa, dari dulu aku sudah bekerja buat papa. Gak pernah lo papa pestain seperti ini." Tapi dengar kata-kata bapaknya, "Kok kamu begitu sih? Adekmu sudah hilang dan kembali. Seharusnya kamu bersuka cita. Kamu sudah bersama-sama dengan aku. Sesungguhnya kamu milikku adalah milikku semua. Kenapa kamu murung?" Halo, kita warga kerajaan kadang-kadang lupa bahwa kita tuh anak. Milik Tuhan juga milik Dia. We belong to Him. Oleh sebab itu, saudara, penting bagi kita bahwa kita sadar bahwa kita warga kerajaan. Kita nggak butuh yang itu-itu, karena validasi dari surga jauh lebih penting daripada validasi dari dunia. Saudara dikuduskan, masih ingat? Pendeta Onata Tahapari menceritakan bagaimana kita dibenarkan. Hal kerajaan surga tentang hidup dalam kebenaran, artinya apa? Integritas. Nah, saudara nggak bisa berintegritas tanpa usaha saudara. Diam-diam saudara dulu tukang bohong, terus tiba-tiba saudara sekarang percaya Yesus, terus tuing, jadi nggak pernah bohong. Ada usaha. Hidup kudus itu usaha, bekerja sama dengan Tuhan. Saudara nggak menghakimi lagi. Dulu suka ngomongin orang, saudara suka nyela orang. Tetapi ketika saudara berusaha untuk mengambil keputusan bersama Yesus untuk nggak mencelakai orang, nggak cemooh orang lagi. Saudara tidak pernah menghakimi, saudara nggak munafik, nggak double standard lagi. Saudara pura-pura, saudara kalau lagi lakukan dosa dulu, pura-pura di depan nggak apa-apa, munafik. Tetapi ketika percaya Yesus, ada usaha yang buat saudara. Itu yang namanya dikuduskan. Saudara suka nonton film porno, tapi sekarang begitu percaya Yesus, saudara pengen saudara punya usaha untuk tidak. Oleh sebab itu, yang pertama, apa yang saudara sadar? Kebutuhan apa yang saudara sadar? Kebutuhan bahwa saudara sadar bahwa saudara dan saya adalah warga kerajaan. Saudara dan saya sudah ditebus. Saudara dan saya hidup di dalam kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang dilakukan oleh Roh Kudus. Itu yang pertama. Terus yang kedua, inti. Apa sih esensialnya jadi warga kerajaan? Apa sih esensialnya? Apa yang dibutuhkan sebagai warga kerajaan? Supaya yang lain-lain dibutuhkan. Yang kedua, saudara diciptakan, inti dari semuanya ini. Ketika saudara kembali menjadi warga kerajaan surga, saudara dikasih sandal kayak anak bungsu. Saudara masih punya tujuan hidup. Halo, Amsal 29 ayat 18, where there is no vision, people perish. Kalau saudara nggak ada tujuan, kita binasa. Jadi saudara temukan visi saudara. Saudara menemukan visi saudara. Buah-buah talenta apa itu? Nah, yang gagalin saudara untuk dapat visi adalah ketika saudara melihat visi orang lain. Halo, saudara penting untuk menemukan visi sendiri. Tahu saudara bahwa definisi berbuah, definisi sukses bagi orang Kristen, definisi sukses buat orang Kristen itu berbeda dengan definisi sukses orang dunia. Orang dunia bilang orang yang sukses adalah orang yang punya ini, punya itu, orang yang terkenal, orang yang hebat, yang pinter. Dunia bilang begitu. Tapi definisi surga bilang orang yang sukses adalah orang yang berbuah. Ia ditanam di tepi aliran air, Mazmur 1 ayat 3, yang berbuah pada musimnya, yang tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang diperbuat berhasil. Berhasil di sini adalah ketika saudara dan saya berbuah pada musimnya. Berbuah dari benih-benih yang Tuhan sudah taruh di dalam hidup saudara dan saya. Itu sukses. Oleh sebab itu, saudara perlu tahu tujuan hidup saudara. Tujuan hidup saudara bukan untuk jadi terkenal, tapi untuk berbuah. Not famous, but fruitful. Jadi tujuan hidup saudara dan saya jelas sudah diplanningkan oleh Tuhan, sehingga saudara akan menghidupinya. Tapi masalahnya gini, kok aku nggak, rasanya susah ya berbuah.
Nah, ayat 1-nya bilang gini, berbahagialah orang yang tidak mendengar nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, dan yang tidak yang duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya apa? Value apa yang saudara dengar hari ini? Definisi sukses yang mana yang saudara dengar hari ini? Kalau saudara dengarnya adalah, oh ya, kalau orang dunia bilang, kalau gue punya ini, dia akan anggap gue. Kalau aku punya itu, pasti orang hormatin saya. Kalau aku terkenal, pasti orang-orang akan hormati saya. Gak seperti itu. Ayat 2-nya bilang gini, yang kesukaannya Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Artinya apa? Ketika saudara tahu value surga yang masuk dalam hidup saudara, saudara akan tahu benih apa yang sudah tahu, talenta apa yang Tuhan taruh dalam hidup saudara dan saya. Sehingga saudara akan berbuah pada musimnya. Saudara akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yaitu firman Tuhan. Saudara, benih itu kadang-kadang memang sakit ditanam, tetapi percayalah, pada saatnya saudara akan tumbuh terus dan berbuah. Dan itulah dinamakan saudara berhasil. Saudara berhasil ketika saudara bisa memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Jadi esensi yang terutama bagi warga kerajaan yang dibutuhkan adalah mengenal tujuan hidup saudara. Dan yang ketiga, apa yang dibutuhkan warga kerajaan? Yaitu yang tadi, yang dibutuhkan dunia juga. Dunia bilang ini, aku butuh kasih. Tahu kan saudara, ketika saudara bergaul dengan Roh Kudus, ketika saudara percaya Yesus, Roh Kudus tinggal dalam hidup saudara, karakternya itu seharusnya ada. Mengampuni, mengasihi, memberi, itu adalah karakternya Tuhan. Masalahnya saudara dan saya perlu bekerja sama, hidupi value-value Tuhan. Kasih, integritas, light, love, integrity, grace, LIGH, humility, rendah hati, dan truth, kebenaran. Ini 5 hal ini bisa kita hidupi. Kebutuhan ini harus kita hidupi, sehingga kemanapun kita pergi, orang akan melihat, wow, we are representative of Christ Kingdom. Saudara, need, apa yang kita butuhkan? Yang 5 tadi. Saudara perhatikan, yang 5 tadi. Makanan dan minuman, gak usah khawatir. Kita lihat kerajaannya, semuanya beres. Yang kedua, keamanan. Kita ada di bawah naungan tangan Tuhan yang kuat. Kita aman, kita stabil. Ini harga diri. Roma 14 ayat 18. Kalau kita melayani secara itu, maka kita akan berkenan di hadapan Tuhan dan dihormati manusia. Harga diri, semuanya beres. Ketika kita tahu identitas kita dalam Kristus, kita bisa taruh harga diri. Kita tahu siapa diri kita gak sembarangan naruh. Dan pengembangan jangan pernah tanya. Ketika kita menemukan potensi kita, maka kebutuhan ini semuanya yang beres. Halo, need, apa yang dibutuhkan? Yang pertama, kesadaran bahwa kita adalah warga kerajaan. Kita sudah ditebus, kita dibenarkan dan dikuduskan. Yang kedua, esensial, yang dibutuhkan warga kerajaan adalah menemukan tujuan hidup. Ketika kita menemukan tujuan hidup, hidup kita akan berbuah, kita akan terus jadi berkat dan terus dikembangkan. Dan ketiga, kita terus bergaul dengan Roh Kudus, maka karakter Kristus akan dalam kehidupan kita, sehingga kebutuhan dicintai melimpah dalam hidup kita, karena kita punya sumber cinta itu sendiri, itu Kristus. Saya percaya sharing need, yang ini walaupun sedikit, mungkin agak ada Alkitab yang dibuka, tetapi firman-firman Tuhan saudara bisa buka. Dan saya percaya Roh Kudus, saya berdoa buat saudara semua warga kerajaan, Roh Kudus bukakan lebih banyak lagi buat jemaat, sehingga benar-benar akan menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.